Shalom, Shalom. selamat sore semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini diberi kesempatan lagi untuk beribadah. Biarlah kita gunakan kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji, disembah. Puji nama Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, sore hari ini Tuhan, hati kami bersyukur karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Biarlah setiap kami sore hari ini, sukacita yang ada dalam hidup kami mau memberikan yang terbaik dan memuliakan Engkau. Karena kami tahu ketika kami memuliakan nama Engkau yang layak menerima pujian. Dan Engkau akan memberkati setiap kami lewat pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh muliakan Tuhan. Terima pujian, oh muliakan, oh muliakan Tuhan. Dia layak terima pujian, oh muliakan Tuhan, oh muliakan Tuhan. Dia layak terima pujian, oh muliakan, oh muliakan Tuhan. Dia layak terima pujian. Hosana, Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, oh pujilah gunung batuku, selamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Haleluya. Oh muliakan Tuhan. Dia layak terima puji. Oh muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Dia layak terima. Oh muliakan Tuhan. Oh muliakan Tuhan. Yang layak terima puji, oh muliakan, muliakan Tuhan. Yang layak terima, Hosana, oh Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Oh Hosana. Pujilah gunung batu, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, pujilah gunung batu, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, pujilah gunung batu, pujilah gunung batu keselamatan. Muliakan Tuhan. Dia layak terima pujian. Oh muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Dia layak. Oh muliakan Tuhan. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, pujilah
gunung batu, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, haleluya Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Haleluya, Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Sekali lagi, Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, Hosana. Pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Pujilah gunung batu keselamatan. Oh, pujilah gunung batu keselamatanku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah yang kami kagum dalam hidup ini, dan kami mau beri yang terbaik. Kami percaya Tuhan, karya-Mu yang tak ternilai itu dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, mari kami mau memberi yang terbaik lewat pujian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Semesta, izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah. Pujianku berikan, Kau buatku karya-Mu tak ternilai. Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah atas semesta. Izinkan
meninggikan, seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan, seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Oh, izinkan ku mendekat, meninggikan, seluruh bumi menyembah. Mulia, oh, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan, seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Oh, izinkan ku mendekat, meninggikan, seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan dekat, meninggikan, seluruh bumi menyembah. Izinkan ku mendekat, meninggikan, seluruh bumi menyembah. Izinkan ku mendekat, meninggikan, seluruh bumi menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak Tuhan, kami kagum Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, berikanlah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Ketika kami mengagungkan Engkau, Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau hadir. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terjadi mujizat, terjadi mujizat. Haleluya. Ya rala bataka sakaralo. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang bisa menjamah hidup kami. Amin. Engkau yang bisa menyentuh hati kami. Amin. Mungkin saat ini Tuhan, ada beberapa orang dari antara kami yang membutuhkan Engkau dengan pergumulan hidupnya.
Saat ini kami mohon, biarlah jamahan Tuhan berlaku. Kehadiran-Mu nyata, pribadi-Mu nyata. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Kesembuhan terjadi, kuasa kesembuhan terjadi. Mengalir. Engkau yang menghapus air mata kami. Engkaulah yang memberikan kami kegembiraan. Engkaulah yang memberikan kami sukacita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Amin Tuhan. Yang telah menjamah segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Oh, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Haleluya Tuhan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Oh, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Yes Tuhan. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun
diriku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Berikan sorak-sorai. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Yes, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk sore hari ini kami boleh kembali ada di dalam ibadah untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung. Ajar setiap kami umat-Mu Tuhan, supaya kami makin mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dan kami menjadi jemaat yang terus bertumbuh kuat, menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Engkau juga kuasai hamba-Mu dengan urapan-Mu ya Roh Kudus, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman yang hidup, firman yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, sore hari ini kita kembali belajar tentang 10 hukum otoritas. Kalau Bapak Ibu mengikuti PA yang saya sampaikan, kita sudah belajar 3 hukum otoritas. Dan hari ini kita masuk hukum yang keempat, yaitu yang saya sebut dengan hukum batas. Hukum batas. Kalau kita mengikuti hukum otoritas, hukum yang pertama adalah berkaitan dengan milik. Yang kedua, hukum otoritas berkaitan dengan tujuan. Dan hukum yang ketiga, otoritas berkaitan dengan kuasa. Dan yang keempat, hukum otoritas berkaitan dengan batas. Kalimatnya demikian, saudara-saudara. Otoritas itu memiliki batas-batas. Sesuai dengan jabatan dan fungsi dari seseorang yang dipercayakan otoritas. Ini hukum yang sangat penting. Nanti saya akan tunjukkan ada begitu banyak orang yang punya otoritas. Mereka gagal memelihara batas-batas otoritas mereka. Dan Alkitab mengingatkan, kalau kita baca di dalam Yudas pasal 1 ayat 6 dikatakan, Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Saudara, dalam surat Yudas kita diingatkan tentang malaikat-malaikat. Dan tentu ini bicara soal malaikat yang tadinya malaikat benar, dan akhirnya mereka jatuh dan harus mengalami hukuman. Kita perhatikan bahwa ternyata malaikat-malaikat dan akhirnya menjadi iblis dan kawan-kawannya itu dihukum Tuhan gara-garanya apa? Karena mereka tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka.
tidak taat dalam batas-batas otoritas mereka. Kata batas-batas kekuasaan, kalau kita baca dalam bahasa aslinya, arche, itu memiliki arti awal, penguasa, otoritas, dan lingkup pengaruh. Maka kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, coba tolong dibacakan. Ingatlah juga para malaikat yang melampaui batas-batas kekuasaan mereka, sehingga pergi meninggalkan tempat tinggal mereka. Allah membelenggu malaikat-malaikat itu dengan rantai abadi di dalam tempat yang gelap di bawah bumi. Di sana mereka ditahan terus sampai hukuman dijatuhkan ke atas mereka pada hari yang hebat itu nanti. Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga ditegaskan malaikat yang melampaui batas-batas. Nah, ini mengakibatkan hukuman. Kalau kita baca juga dalam versi ESV ditekankan di sana bahwa did not stay within their own position of authority. Jadi mereka tidak tinggal di dalam lingkup otoritas mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan ingin mengingatkan setiap kita. Karena sekali lagi kalau kita belajar Alkitab dan kita sudah terangkan dalam minggu-minggu yang lalu, bahwa pada dasarnya setiap orang itu punya otoritas. Minimal kepada diri sendiri, lalu keluarga dan seterusnya. Maka kita perlu memperhatikan. Kalau kita belajar Alkitab, saudara-saudara, kita menemukan bahwa Tuhan itu selalu ingatkan tentang apa? Dalam semua hal itu ada yang namanya batas-batas. Termasuk juga kaitannya dengan otoritas. Kita baca misalnya dalam Hosea pasal 5 ayat yang ke-10. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Ya, dikatakan para pemuka Yehuda, mereka para pemimpin. Mereka dihukum Tuhan gara-gara apa? Dikatakan menggeser batas. Artinya mereka melewati otoritas, kuasa yang diberikan. Makanya Tuhan marah. Rasul Paulus juga dalam 2 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Saudara lihat pelayanan dan ini juga tentu bicara soal otoritas. Paulus mengerti bahwa dia bilang kami tidak mau melampaui batas. Dikatakan dia bilang kami tetap di dalam batas-batas. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan Tuhan juga bukan hanya memberi batas kepada kerja kita, wilayah kerja, wilayah kuasa kita, tapi juga alam pun Tuhan kasih batas. Seperti misalnya contoh dalam Amsal 8 ayat 29 dikatakan, Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. ya, laut pun walaupun laut bergelora sedemikian rupa, secara normal kecuali ada tsunami, laut itu tidak pernah melewati batas. Kadang-kadang gelombang begitu luar biasa tinggi, tapi tetap sampai pada batas yang sudah ditentukan. Bapak Ibu, marilah kita belajar supaya hidup kita itu betul-betul selalu berkenan kepada Tuhan. Kuncinya apa? Hidup, melayani, lalu memakai setiap otoritas berdasarkan batas-batas yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat, saya gambarkan dengan semacam ilustrasi seperti ini, ya seperti ini saudara-saudara. Jadi ini warna hitam ke bawah ini gambaran dari otoritas.
Setiap kita ada yang dari Allah, kemudian pemimpin kepada bawahan dan seterusnya, ada otoritas. Lalu kita lihat ini bintang yang berikutnya gambaran dari orang lain yang punya otoritas juga di samping. Nah, saudara lihat, kita perlu perhatikan dalam kaitan dengan otoritas. Apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan itu sudah memberi batas-batas. Nah, kalau bicara soal batas-batas, maka setiap kita yang berotoritas ini harus diperhatikan, ada batas yang saya sebut batas atas. Nanti kita akan jelaskan, ini berkaitan dengan yang di atas kita. Dalam hal ini yang paling penting adalah Allah. Kemudian ada batas bawah. Karena setiap orang yang berotoritas itu pasti membawahi. Nah, kita perlu tahu ada batas bawah. Tetapi juga Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau bicara soal otoritas, itu ada batas yang saya sebut batas samping ini. Karena apa? Karena setiap orang yang dipakai Tuhan, mereka diberi otoritas yang satu dengan lain, kadang-kadang berbeda, dan tidak boleh satu sama lain mengambil alih atau intervensi. Nah, kita akan lihat sore hari ini, saudara-saudara, supaya setiap kita menjadi umat Tuhan yang mengerti ini sebuah kebenaran yang sangat penting. Karena kalau kita bisa mengerti ini, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Yang pertama kita belajar, saya sebut batas atas. Sebagai orang yang berotoritas, kita harus mengerti kita punya batas atas. Pada saat kapan seseorang melanggar batas atas, bentuknya adalah saya sebut sebagai perlawanan atau pemberontakan kepada otoritas yang di atasnya. Baik itu bisa kepada Allah maupun kepada pemimpin yang sudah Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin kita di atasnya. Saudara, bukankah ini hal yang nyata dalam kehidupan? Kalau kita belajar dalam Alkitab, saudara-saudara, pelanggaran batas atas ini begitu banyak. Kita lihat, saya tunjukkan beberapa contoh tokoh-tokoh yang luar biasa, tapi mereka melanggar batas atas. Yang pertama, Musa dan Harun. Bukankah kita sangat hormat kepada mereka? Bahkan Musa dianggap sebagai pemimpin teladan contoh. Tapi dalam perjalanan hidup pelayanannya, dia sebagai pemimpin pernah melanggar batas atas. Dalam Bilangan 27 ayat 14 dikatakan, karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. ya, Musa dan Harun meskipun dia diberi otoritas yang boleh dikatakan hampir 100% untuk mengendalikan dan mengatur bangsa Israel. Tapi di akhir perjalanan mau masuk ke tanah Kanaan, terutama Musa gagal, saudara-saudara. Gara-garanya apa? Jengkel. Karena orang Israel membuat dia marah, lalu Tuhan bilang kepada Musa, coba sekarang karena mereka butuh air, kamu katakan kepada gunung ini, batu ini, keluar air. Tapi karena emosi, karena terprovokasi, Musa dalam kejengkelan dia lupa perintah Tuhan, otoritas Tuhan. Dia pakai tongkatnya, dipukul dan memang airnya itu keluar. Tapi itu bukan otoritas yang Tuhan beri. Dan ini diulang juga dalam Bilangan 20 ayat 12, saudara-saudara. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya, saudara lihat Tuhan bilang apa? Waktu
Musa tidak taat, tidak tunduk kepada otoritas. Tuhan bilang, kamu tidak percaya kepadaku. Dan dikatakan apa? Tidak menghormati kekudusanku. Saudara yang dikasih Tuhan, ini peringatan yang perlu kita perhatikan. Terutama kita para pemimpin, hamba-hamba Tuhan. Dalam level apapun, kalau Tuhan sudah percayakan otoritas, kita perlu jaga batas. Kita lihat yang kedua, Lucifer, siapa mereka? Saudara-saudara, siapa dia? Dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan, Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. ya saudara-saudara, sebenarnya Lucifer itu termasuk 3 malaikat utama pada awalnya. Kita tahu Alkitab mengajarkan ada 3 malaikat utama yang menjadi utusan Tuhan. Yang pertama adalah Michael atau Mikael, kemudian Gabriel, dan yang ketiga adalah Lucifer. Tapi sayang akhirnya karena Lucifer dan malaikat juga diberi kehendak bebas. Mau tetap tunduk atau sebaliknya melawan. Dan ternyata karena berbagai macam sebab, terutama si Lucifer ini ingin merebut, memberontak melawan Tuhan. Ingin menyamai yang maha tinggi. Akhirnya Lucifer harus dipotong dari kedudukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dan gara-gara ini, coba bayangkan kalau andai kata waktu itu Lucifer dengan kehendak bebasnya tidak melanggar batas atas Tuhan. Tidak terjadi dunia kita menjadi seperti ini. Juga bahkan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, yang sudah Tuhan ciptakan serupa dan segambar Allah, akhirnya gagal. Dan karena gara-gara kegagalan dari Adam Hawa, kita semua ikut kena akibatnya. Dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai 6 dikatakan, Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. saudara perhatikan, sebenarnya Adam dan Hawa sudah diberi kedudukan yang sangat tinggi. Mereka adalah raja, ratu dunia waktu itu. Mereka diberi otoritas untuk mengatur, memimpin dunia waktu itu. Sebenarnya ini sebuah level yang tinggi dalam hal otoritas. Tapi si iblis mulai membangunkan keinginan, ambisi bahwa mereka bisa lebih lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Adam Hawa harus melanggar otoritas. Saudara yang dikasih Tuhan, juga kita lihat pemimpin biasa, Korah yang kita bahas di dalam Yudas pasal 1, itu juga mengalami hal yang sama dalam Bilangan 16 ayat 9 dan 10. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan
dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Ya, Korah, saudara-saudara, yang dijadikan label dalam Yudas, bagaimana bentuk sebuah pemberontakan, perlawanan. Kenapa? Karena Korah ini sebenarnya juga bagian dari Lewi. Sudah mendapat hal yang cukup istimewa. Tapi dilihat, wah kok lebih enak, apalagi Musa, lalu imam-imam yang lain. Dia pengen, dan akhirnya kalau kita baca, Korah melanggar batas atas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus akui, ini sebuah kebenaran yang sampai sekarang masih relevan. Saya katakan bahwa setelah satu masalah terbesar dalam kehidupan, itu apa, saudara-saudara? Pelanggaran terhadap batas-batas otoritas, terutama batas atas. Dan menariknya, saudara-saudara, justru yang sering melanggar batas otoritas atas terutama adalah orang-orang yang diberi otoritas. Coba kita lihat, pendongkelan, kudeta, perlawanan, seperti tadi kita belajar. Ini sebuah peringatan yang penting supaya kita semua orang-orang yang dipercaya memiliki otoritas, kita jaga. Karena dunia ini menjadi dunia yang rusak, dunia yang berdosa karena pelanggaran terhadap otoritas. Dan biarlah kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Tadi kita sudah belajar, ini batas yang pertama, yaitu batas atas. Sekarang kita belajar yang kedua, batas bawah. Yang saya sebut batas bawah adalah di mana seseorang yang punya otoritas itu memperlakukan bawahan secara tidak benar. Misalnya seperti bertindak sewenang-wenang, menindas bawahan, dan lain-lain. Kita lihat di dalam Alkitab, hal ini adalah hal yang nyata. Dalam Kejadian 16 ayat 6 dikatakan, Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. ya, pada waktu terjadi masalah dalam kehidupan keluarga Abraham, akhirnya Abraham berkata, okelah, karena Hagar memang dia merasa, ya ini juga salah satu yang terjadi berkaitan dengan otoritas atau penghargaan atau mungkin kedudukan. Karena Hagar mungkin merasa, wah aku sekarang yang lebih punya anak. Nah mungkin dia berperilaku berbeda sehingga si Sarah ini menjadi si jengkel. Akhirnya Abraham berkata, okelah, karena hambamu ini di bawah otoritasmu, perbuatlah yang kau pandang baik. Akhirnya dikatakan apa? Sarai menindas Hagar. Saudara, bukankah ini juga seringkali terjadi? Bagi kita, orang-orang yang berotoritas, hati-hati. Meskipun kita memang punya kuasa, punya otoritas, kita juga tidak boleh sewenang-wenang. Salah satu bentuk otoritas sekarang misalnya apa, saudara-saudara? Senjata, senapan. Itu bentuk kuasa otoritas. Coba kita lihat beberapa waktu belakangan ini. Ada begitu banyak orang yang pakai senjata, terutama di negara maju seperti Amerika.
dengan seenaknya dia tembak sana, tembak sini. Sehingga ada puluhan orang tiap kali meninggal. Kenapa? Karena punya otoritas yang namanya apa? Senjata. Kita perlu juga harus berhati-hati. Dalam Amsal 14 ayat 31 dikatakan, Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. ya, saudara yang dikasih Tuhan, memang kita harus hadapi juga hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana apa? Penguasa dan pemimpin di setiap bidang kehidupan sering kalau kita nggak hati-hati apa? Menyalahgunakan otoritas. Dengan cara apa? Berlaku sewenang-wenang terhadap bawahan. Misalnya seperti suami terhadap istri. Memang kalau kita baca, nanti kita gali lebih dalam hukum yang kelima. Suami kan kepala keluarga. Istri diminta tunduk kepada suami dalam segala sesuatu kepada Tuhan. Namun bukan berarti kalau seperti ini sang suami boleh seenaknya sendiri. Kamu kan harus tunduk apapun, tidak bisa. Saudara, lalu apa lagi yang terjadi? Orang tua terhadap anak-anak. Memang kita orang tua punya otoritas, kita punya wewenang. Tapi bukan berarti kita boleh sewenang-wenang memperlakukan anak-anak kita. Kemudian juga apa? Dalam pekerjaan. Bos, pemilik usaha berkata, loh ini kan milikku. Kadang-kadang ya memang sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur, tapi tetap ada yang namanya celah-celah di mana pemilik, bos, pemimpin kadang-kadang bisa memperlakukan anak buahnya atau bawahannya dengan cara-cara yang tidak benar. Tidak luput juga kadang-kadang dalam kehidupan berjemaat. Pemimpin gereja, kita sebagai para pemimpin juga perlu menjaga dengan baik otoritas yang diberikan. Saya pernah mendengar ada orang, bukan hanya satu dua tapi cukup banyak. Mereka kalau ditanya, loh sekarang kok tidak ke gereja? Dia bilang, saya ada masalah dengan pemimpin. Dengan pengurus, dengan majelis, dengan pendeta. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai para pemimpin jemaat, PKS juga, kita kan punya otoritas untuk memimpin kersel, atau mungkin kita pemimpin wilayah, pengurus, dan semua yang termasuk jajaran pemimpin dan gembala. Kita perlu jaga. Dan sudah tidak menjadi rahasia lagi dalam kaitan dengan negara atau kerajaan. Ada begitu banyak pemimpin, pemerintah, memperlakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan menurut saya salah satunya adalah apa bentuk penyalahgunaan otoritas? Korupsi. KPK sudah diadakan sekian tahun, mungkin lebih dari 10 tahun. Kan kita berpikir, wah, dari pejabat A ditangkap, pejabat B ditangkap. Harusnya mereka mulai berpikir dan takut. Tapi faktanya tidak. Semakin digali sepertinya semakin ditemukan banyak. Dari level tertinggi sampai level yang rendah. Dan yang saya sangat heran kadang-kadang, kok bisa ya? Diikuti lagi. Kenapa? Ini bentuk seseorang yang tidak bertanggung jawab terhadap otoritas yang diberikan. Dia pakai seenaknya termasuk
uang dari negara atau uang rakyat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini adalah hal yang sungguh-sungguh nyata? Lalu berikutnya adalah batas samping. Saya katakan batas samping itu adalah pengambil alian tugas dan fungsi yang bukan dalam lingkup otoritasnya dengan tujuan dan cara-cara yang tidak benar. Seperti tadi saya gambarkan dalam gambar saya tentang batas-batas. Setiap kita itu punya otoritas. Dan kita harus tahu Bapak Ibu bahwa yang namanya otoritas itu ada batasnya. Alkitab mengingatkan kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ini berkaitan dengan jabatan dan karunia. Tuhan ingatkan dalam 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 30 dikatakan, Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? ya, Tuhan jelaskan melalui Rasul Paulus tentang jabatan dan karunia. Manusia, jemaat, itu digambarkan sebagai tubuh. Seperti halnya dengan tubuh ada tangan, ada kaki. Masing-masing punya otoritas, kuasa, fungsi yang berbeda. Dan tidak boleh salah satu atau masing-masing berkata, misalnya tangan ini, aku mau pakai untuk jalan. Enggak, karena Tuhan memang sudah desain, ciptakan, fungsi tangan ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya untuk memegang. Coba kalau dia keluar dari batas itu. Kaki juga demikian. Nah, dalam kehidupan gereja Tuhan juga sudah tetapkan. Ada yang dikatakan rasul, ada yang nabi, ada yang pengajar, ada yang guru, ada yang penginjil. Juga dalam hal karunia, ada yang dikasih karunia mujizat, karunia untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Lalu Rasul Paulus berkata, apakah semua rasul? Tidak. Apakah semua nabi atau pengajar? Tidak. Jadi masing-masing mereka itu punya karunia, jabatan yang berbeda. Dan tidak bisa dikatakan aku harus semuanya. Tidak. Makanya konsep Alkitab tentang berkaitan dengan pelayanan kepemimpinan adalah tim. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia menjadi Superman. Semua bisa, sendiri nggak bisa. Nah, disinilah kita perlu mengerti. Jangan sampai yang bukan otoritas saya, yang bukan fungsi saya, kita ambil karena kita melihat misalnya, wah kok enak, atau mungkin keadaan yang lain. Tidak bisa. Kita belajar dalam Alkitab, ada pelanggaran ini. Yang pertama adalah Raja Saul. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 13, Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu
waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ya, Raja Saul pikir, wah ini kan kepepet. Walaupun dia bukan imam dan dia sebenarnya mengerti bahwa untuk yang namanya ibadah itu tidak boleh raja. Harus imam. Tapi dia lakukan. Juga dalam kaitannya dengan Raja Uzia, kalau kita baca dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 sampai 18 dikatakan, Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." ya, saudara, kalau kita belajar dalam perjanjian lama, kita menemukan ada 3 jabatan utama yang Tuhan percayakan untuk melayani, bekerja, dan punya otoritas. Yang pertama adalah imam, yang kedua nabi, dan yang ketiga adalah raja. Nah, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, raja itu bisa merangkap sebagai nabi. Contohnya Raja Daud. Meskipun dia raja, tapi dia juga berfungsi sebagai nabi. Buktinya dia menyampaikan perkataan-perkataan nubuat yang dicatat dalam kitab Mazmur. Lalu juga nabi dapat merangkap sebagai imam. Contohnya adalah Nabi Samuel. Dia nabi, tapi dia juga adalah seorang imam yang memang dipercaya untuk melakukan ibadah. Tapi raja itu tidak boleh merangkap sebagai imam. Ada batas, tidak boleh. Tapi tadi kita baca Saul dan Uzia melanggar batas otoritas. Sehingga apa? Sehingga mereka ambil alih tugas imam dalam melaksanakan ibadah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu menjaga dan memperhatikan. Jangan sampai kita merasa, oh saya kan pemimpin, bebas semua. Tidak Bapak Ibu, kalau memang Tuhan tidak percaya kita dalam fungsi yang lain, jangan kita merasa kita bisa. Nah, dari penjelasan kita menemukan ternyata ada begitu banyak pelanggaran yang terjadi, yang dilakukan oleh para pemimpin, orang-orang saleh berkaitan dengan batas, baik itu batas atas, batas bawah, maupun juga batas samping. Nah, kita akan belajar malam hari ini, saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa setia dalam batas otoritas kita. Ini penting sekali. Pada waktu saya merenungkan ini, saya berdoa dan Tuhan ingatkan dalam pikiran saya tentang seorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Ini pribadi yang luar biasa. Dia adalah pribadi yang setia dengan batas-batas otoritas. Padahal dia punya peran yang sangat luar biasa. Kita lihat saudara-saudara. Dalam Lukas 1 ayat 15 sampai 17 dikatakan,
Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya, saudara, waktu Yohanes Pembaptis dilahirkan, ini adalah anak perjanjian dengan misi yang istimewa. Dikatakan ia akan besar di hadapan Tuhan. Lalu dia akan melayani dengan roh dan kuasa Elia. Bahkan dia punya tugas menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kalau kita lihat perjalanan hidupnya, Yohanes Pembaptis luar biasa. Kalau kita baca dalam Markus 1 ayat 4 dan 5 dikatakan, Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. ya sudah lihat, Yohanes Pembaptis ini pelayanannya luar biasa. Sampai dikatakan, disaksikan dalam Markus, orang-orang dari seluruh Yudea dikatakan, datang untuk bertobat. Bukankah ini kalau sekarang adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan dengan level yang luar biasa? Bahkan yang istimewa lagi, saudara-saudara, kalau kita baca dalam Matius 3 ayat 13 dan 15 dikatakan, Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. saudara lihat, Yohanes bukan hanya bisa membawa rakyat atau masyarakat untuk bertobat, dan mereka berduyun-duyun, dikatakan Yesus Sang Mesias sendiri dikatakan dibaptis oleh Yohanes. Bukankah ini Yohanes betul-betul seniornya? Coba kalau sekarang seperti yang terjadi dengan jemaat Korintus waktu itu. Mereka merasa istimewa, lebih istimewa karena apa? Mereka bilang, aku dibaptis Paulus, aku dibaptis ini. Ini Tuhan Yesus yang baptis Yohanes Pembaptis. Itu artinya apa? Harusnya kan posisinya lebih tinggi. Tuhan Yesus pun memberi kesaksian tentang Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal 11 dikatakan, Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Jadi, untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. ya saudara lihat, ini kesaksian Tuhan Yesus sendiri tentang Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Dia adalah dikatakan
nabi yang terbesar. Tuhan Yesus sendiri berkata, bahkan lebih daripada nabi dikatakan. Tidak ada seorang yang lebih besar dari Yohanes. Jadi nabi-nabi yang begitu banyak, Yohanes paling besar. Lalu apa? Dikatakan melayani dengan otoritas Elia. Dikatakan Elia yang datang itu. Nah itu Yohanes. Tapi Bapak Ibu, posisi, otoritas, kedudukan yang begitu tinggi ternyata tidak membuat Yohanes gagal. Dia tetap menjaga dalam batas-batas, baik batas atas, batas bawah, maupun batas samping. Dia bisa menjaga. Nah, kita akan belajar apa sebenarnya rahasianya. Pada waktu saya merenungkan belajar ini, saya berkata, untuk saya sendiri Tuhan tolong, supaya saya juga bisa seperti Yohanes. Yang bisa menjaga batas-batas dengan benar, baik batas atas, baik kepada pemimpin maupun kepada Tuhan, atau batas samping maupun batas bawah. Apa rahasianya saudara-saudara? Saya temukan yang pertama, Yohanes berkata, akulah suara. Yohanes 1 ayat 23 dan 27 dikatakan, Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. ya, saudara, menarik sekali pemakaian katanya. Karena apa? Karena ini menunjukkan sebenarnya makna dari kalimat itu. Coba perhatikan, kalau saya katakan begini tentu beda. Jawabnya misalnya Yohanes berkata, akulah orang yang bersuara. Saudara. Tapi dia berkata, akulah suara orang. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau seseorang bilang, akulah orang yang bersuara. Atau akulah suara. Saudara, pemakaian kata ini begitu tepat, akurat untuk menjelaskan sebuah pengertian yang berbeda, yaitu apa? Bahwa Yohanes sadar dia bukan siapa-siapa. Dalam Lukas 17 ayat 10 dengan bahasa yang berbeda, Tuhan berkata, Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Yohanes, supaya kita juga menjaga diri tetap merasa kita bukan siapa-siapa. Kita hanya suara, bukan orang. Bukan orang yang bersuara, tapi suara. Tuhan juga ingatkan kalau kamu sudah menyelesaikan setiap tugas, berkatalah demikian. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan tugas, Kalau ada terima kasih, kalau ada pujian, kalau ada apa, itu bukan hak kami. Karena kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, kepribadian, karakter yang sangat luar biasa ini, yang membuat Yohanes meskipun memiliki otoritas yang sedemikian besar, kedudukan yang sedemikian tinggi, dia tidak melompat atau menerjang batas-batas itu. Yang kedua, saudara-saudara, Yohanes dia memiliki yang saya sebut disiplin dalam kesederhanaan. Tolong dibacakan Markus 1 ayat 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ya, saudara, Yohanes ini seorang nabi yang besar. Apakah dia tidak bisa makan lain?
Kalau saya baca madu hutan itu merupakan makanan khas yang ditemukan di padang gurun. Nah, saudara mengerti kalau bicara soal padang gurun, itu makanan bukan makanan seperti misalnya kalau kita di Semarang, ya kan, kita bisa pilih makanan mana, Korea, mungkin Chinese food, lalu apalagi yang lain-lain. Begitu banyak yang enak-enak, tapi kalau saudara pergi ke hutan misalnya tinggal di sana, bisa tidak kita cari makanan, waduh saya pengen capcay, saya pengen mungkin steak, saya pengen pisah. Nggak bisa. Artinya apa saudara-saudara? Dan kalau saudara pelajari, Yohanes secara konsisten selalu makan makanan yang sama, dikatakan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Lalu pakaiannya juga tidak pernah berganti. Memang ini karakteristiknya. Tapi apakah dia tidak bisa beli pakaian yang lain? Seorang nabi yang besar, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, tentu bisa. Tapi dia dikatakan hanya pakai yang sama. Jubah bulu onta, ikat pinggang kulit. Artinya apa? Yohanes disiplin dalam hidup kesederhanaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita juga terus perlu belajar. Karena memang kadang-kadang terobosan, pelanggaran otoritas seringkali paralel dengan apa? Kalau seseorang mulai ada kesombongan, ada keinginan, wah menjadi hebat. Lalu akhirnya kita terjang sana sini. Makanya Tuhan selalu ingatkan hal yang sama, yaitu apa? Rasa cukup itu penting sekali. Nah ini yang dimiliki oleh Yohanes. Kemudian yang berikutnya saudara-saudara, dia mengerti bahwa dia melayani, dia bertugas sebagai utusan sorga. Yohanes 3 ayat 26 dan 27. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ya, saudara bisa bayangkan kalau kita imajinasikan dalam pelayanan sekarang, misalnya Yohanes ini seorang pendeta yang melayani, dia punya jemaat yang banyak ribuan. Karena apa? Dia pelayanan, banyak orang bertobat, dibaptis, bukankah namanya anggota itu ditandai dengan baptisannya? Lalu satu kali misalnya ada pendeta lain merintis dan mulai preteli satu sampai akhirnya dikatakan semua ikut. Saudara kayak apa? Saya juga seorang yang melayani jiwa-jiwa, saya bisa mengerti. Sebagai gembala saya bisa mengerti kalau misalnya jemaat yang kita layani, kita bina, sudah dewasa, pindah ke tempat lain. Aduh, itu sangat menyakitkan, bukan? Tapi Yohanes luar biasa Bapak Ibu. Bahkan seluruh jemaatnya pindah atau diambil memang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata apa? Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Dia mengerti, dia hanya utusan, dia hanya petugas surga. Kalau surga sang pemilik jemaat, sang pemilik pengikutnya itu berkata, pindah. Saudara, kita perlu belajar walaupun harus diakui ini tidak mudah. Butuh perjuangan. Apalagi kalau misalnya kita para gembala yang sudah merintis dari nol, jemaat kecil, semuanya, lalu sekarang jadi besar, lalu pindah semua.
itu sebuah kehilangan yang besar. Tapi kita mau belajar seperti Yohanes, bahwa kita pada dasarnya adalah utusan surga. Semua milik surga, semua milik Tuhan. Dan ini yang sangat istimewa, luar biasa Bapak Ibu. Kenapa Yohanes bisa hidup melayani, berotoritas dengan batas-batas yang benar. Karena dia punya moto pelayanan yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 29 dan 30 dikatakan, Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. ya saudara, moto pelayanan kita apa? Karena itu adalah jiwa dari hidup dan pelayanan kita. Saudara mau tahu apa moto pelayanan dari Yohanes Pembaptis? Dia berkata dalam ayat 30 tadi, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Karena dia tahu, dia meskipun diberi otoritas yang luar biasa, kedudukan yang tinggi, tetap dia tahu, dia bukan pemilik, dia bukan Mesias, dia hanya pembuka jalan. Sehingga waktu sang Mesias itu datang, dia bilang, justru waktu dia melihat sekarang Mesias itu mulai muncul, dan murid-muridnya itu mulai mereteli dan pindah, bahkan semua dikatakan ikut Mesias. Dia bilang apa? Nah, inilah sukacitaku. Saudara, apa? Dia bilang sukacitaku penuh sekarang. Pada waktu semua yang aku layani sekarang ikut sang anak domba Allah, Tuhan Yesus. Saudara, karena apa? Dia mengerti. Motonya itu luar biasa. Biar Tuhan, ia makin besar. Tapi aku makin kecil. Saudara, kadang-kadang kita harus akui. Juga itu terjadi juga dalam hidup saya pun. Misalnya pada waktu kita mulai mengembangkan pelayanan. Apalagi kalau kita yang merintis dari bawah, lalu menjadi besar. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa itu namanya pelayanan. Semua itu harusnya kita tahu, itu milik Tuhan. Tapi kadang-kadang, pada waktu apalagi kalau sudah ya pelayanan itu hasilnya kelihatan besar, apalagi kita menikmati. Kita mulai lupa bahwa itu sebenarnya adalah milik Tuhan. Kita harus punya moto yang juga seperti Yohanes ini, yaitu biar Tuhan makin besar, aku makin kecil. Dia makin bertambah, aku makin berkurang. Kalau ini ada dan menjadi moto hidup kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Waktu kita dipercaya dengan otoritas yang semakin besar, semakin tinggi, saya yakin kita akan dimampukan seperti Yohanes Pembaptis. Tetap setia dengan batas-batas yang Tuhan beri. Puji Tuhan, kita akan datang pada Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama, juga Bapak Ibu yang di rumah. Saya undang, mari kita berdiri. Kita nyanyikan nyanyian yang lama tapi luar biasa. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang.
nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, ya diberitakan, pasti dia menari semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan, oh haleluya, dan salibnya diberitakan, pasti dia menari semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, harus makin bertambah. Amin Tuhan. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, nama Yesus saja disembah. Oh, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan, ya Yesus ditinggikan, dan salibnya diberitakan, pasti dia menari semua orang datang kepadanya sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, melalui pelajaran malam ini kita semua diingatkan betapa luar biasanya otoritas yang Tuhan percayakan. Semakin tinggi, semakin besar otoritas yang Tuhan berikan. Positifnya adalah kita akan bisa memberi dampak yang lebih besar. Tapi negatifnya, dan ini justru yang sering terjadi, kita belajar tokoh-tokoh Alkitab, mulai dari Lucifer, Adam, Hawa, Musa, Saul, Usia. Mereka semua melanggar batas-batas otoritas. Kenapa? Karena memang kuasa itu seringkali membawa kita pada situasi yang seringkali membuat kita gagal. Kita pengen lebih, pengen ambil yang lain. Kita pengen menghancurkan yang di bawah kita. Tapi kita mau belajar seperti Yohanes Pembaptis. Meskipun dia begitu banyak hal yang dia punya, tapi dia tetap berhasil setia dengan batas-batas yang Tuhan beri. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia berkata, dia makin bertambah, aku makin berkurang. Biar ini yang juga kita usahakan, kita perjuangkan sebagai para pemimpin, sebagai orang-orang yang berotoritas.
supaya kita juga bisa hidup selalu memperkenan hati Tuhan. Mari kita nyanyi lagi dengan sungguh-sungguh. Dia harus semakin bertambah. Dia harus semakin bertambah. Amin Tuhan. Ku harus semakin berkurang. Amin Tuhan. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan, bila Yesus ditinggikan, dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, dia harus makin bertambah. Amin Tuhan. Ku harus makin berkurang. Haleluya. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar setiap kami umat-Mu, kami belajar untuk terus meningkat dalam otoritas kami secara bertanggung jawab, di mana setiap kami memahami dan menjaga hidup kami supaya kami tidak melanggar batas-batas yang Tuhan beri, baik batas atas, batas bawah maupun batas samping. Ajar kami seperti Yohanes Pembaptis supaya kami punya moto yang sama juga Tuhan. Biar Engkau Tuhan makin ditinggikan, kami makin berkurang. Engkau makin bertambah, kami makin berkurang. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua yang sudah mendengar pengajaran firman-Mu. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. STT Kristus Alpha Omega Semarang adalah tempat untuk mendidik, membentuk, dan memperlengkapi calon-calon hamba Tuhan dalam pelayanan yang akan datang untuk menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dunia, dan kemuliaan Tuhan.
Shalom, STT Kristus Alpha Omega telah memiliki visi yang baru. Visi kami yang baru adalah menjadi STT yang alkitabiah, bercirikan Pentakosta karismatik, dan terdepan dalam pengembangan pelayanan Kristiani di tingkat global. Kami akan membekali Anda dengan kekuatan besar. Yang pertama adalah teologi yang sifatnya kontekstual dan aplikatif. Yang kedua adalah kemampuan-kemampuan pelayanan praktis, sehingga dimanapun Tuhan menempatkan Anda dapat menjadi transformator di sana. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alpha Omega sudah terakreditasi oleh Bank PT. Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alpha Omega memiliki 3 program studi sarjana dan 2 program studi pasca sarjana. Program Sarjana Teologi, Pendidikan Agama Kristen, Musik Gereja, Magister Teologi, dan Magister Pendidikan Agama Kristen. STT Kristus Alpha Omega membuka kelas reguler dan profesional. STT Kristus Alpha Omega memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, seperti ruang kelas yang nyaman, ruang studio musik, perpustakaan yang lengkap, ruang ibadah chapel, dan asrama putra-putri yang nyaman untuk menjadi tempat tinggal. Bapak Gembala Sidang yang ingin untuk menerjunkan pemuda-pemuda di gereja Anda untuk pendidikan teologi, kami himbau Anda bisa memasukkan tenaga-tenaga itu di STT kami untuk mengalami pendidikan yang seimbang. Bagi saudara yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu, mari bergabung bersama kami di STT Kristus Alpha Omega Semarang. Mari bergabung bersama kami di STT Kristus Alpha Omega Semarang. Mari bergabung bersama kami di STT Kristus Alpha Omega Semarang. Bagi saudara yang ingin mendaftarkan diri, dapat mengakses link pendaftaran mahasiswa baru STT Kristus Alpha Omega Semarang. Dan untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person atau mengunjungi website kami di sttko.ac.id dan Instagram kami di @sttko Semarang. Segera daftarkan diri Anda di STT Kristus Alpha Omega Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.